realisasi master dari Dewan buat kuasa Roh Kudusmu diberikan memberikan kecerdasan, kepintaran kepada Ibu Salini selaku pemateri dan juga kepada narasumber yang hadir pada saat ini, dan kami juga sekalian dengan mohon memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan yang baik sehingga apa yang kami terima pada saat ini boleh berkenan di hadapan Bapa dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami berbuat untuk melawan kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya arahan dan sambutan kita dari Dewan Provinsi dari Epifania Robegatu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja dan Ketua Partai Nasdem Tanah Toraja, segenap anggota fraksi DPRD Kabupaten Tanah Toraja dan Ketua-Ketua DPP Kabupaten Tanah Toraja serta ada di DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanah Toraja, dan tentu yang saya banggakan saudara saya Pak Masud yang selalu mendukung saya dalam kegiatan saya. Yang saya hormati juga rekan-rekan semua, para undangan yang sempat hadir, dan tentu yang sangat saya banggakan juga, saya terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah menyempatkan diri hadir di tengah kita siang hari ini. Baik, kehadiran saya siang hari ini dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangkaian kegiatan kami yang berjudul rancangan peraturan daerah atau konsultasi publik yang kami adakan, bahwa ini adalah salah satu agenda kami dari provinsi, yaitu tentang rancangan peraturan daerah yang tengah kami godok di provinsi untuk dilanjutkan menjadi peraturan daerah provinsi Selatan. Jadi kebetulan saya selalu dinampingi oleh Pak Hasil yang sangat mengerti tentang pertanian, karena kebetulan beliau adalah menteri pertanian, dan di mana kegiatan-kegiatan saya, karena saya ada di Komisi B, sehingga saya lebih fokus kepada pertanian. Ya, saya selalu pendekatannya kepada pertanian, karena di beberapa daerah selalu sekarang petani menyebut saya bahwa sang bayi desa sangat petani. Ya, karena rata-rata anggaran saya lebih banyak turun ke daerah-daerah saat ini, baik itu berupa pupuk organik, baik itu berupa hidroponik, dan baik itu berupa traktor atau kultivator. Itu lebih banyak saya anggarkan untuk tahun 2021 dan 2022. Jadi pula dengan, dan saya berharap bahwa kehadiran saya di tengah masyarakat bisa dirasakan manfaatnya, karena itulah tujuan gerakan perubahan masyarakat Indonesia yang terus digelorakan oleh Kakak Surya Paloh dan Kakak Sumasa, bagaimana kita bermanfaat buat sesama kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena begitu besar kuasa perlindungannya, tuntunannya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana sukacita sebagai satu keluarga besar Partai Nasdem di Tanah Toraja. Kami hormati Ketua selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem, yang kami hormati kakak pembawa materi Bapak Mas Gil. Maaf kalau masih belum lancar saya sebutkan namanya. Yang kami hormati
anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Kakak Paris, Kakak Yuli, Kakak Nerung yang hadir pada saat ini, di mana kami tahu bahwa dengan berbagai kesibukan, tetapi kita semua lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan organisasi lainnya dan kepentingan pribadi kita masing-masing. Ini yang perlu kita apresiasi untuk kita semua yang hadir pada saat ini, kedua-kedua DPC, walaupun buat tadi malam informasi kita sampaikan, tetapi dengan kecintaan kita bersama kepada Partai Nasdem, sehingga pada hari ini dengan harapan tadi malam bahwa kita akan hadir bersama-sama untuk berkumpul, di mana agenda hari ini ada dua. Terima kasih kepada Kakak Sarwindi bahwa kesempatan ini kegiatan untuk konsultasi publik untuk Perda, di mana nantinya ini akan digodok di provinsi dan akan menjadi Perda provinsi, di mana akan menjadi satu tatanan atau menjadi satu ikatan bagi kita seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Sehingga hari ini untuk publikasi ini, mari kakak-kakak semua kita mendengar, mencermati dan memberikan masukan-masukan sehubungan dengan Perda, sehingga nantinya jika sudah menjadi Perda kita tidak bertanya-tanya lagi karena memang sudah dipublikasikan lebih awal. Anggota DPRD Kabupaten. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang sudah kita laksanakan beberapa kali dan akan berkelanjutan dan lebih membawa kita ke ada kesatuan untuk mempererat hubungan nasional antara anggota dengan anggota, antara pengurus dengan pengurus. Saya kira ini sedikit hal yang saya berikan untuk kita semua. Sekali lagi bahwa kehadiran saya di dalam mendampingi Kakak Sarwindi beserta dengan kakak-kakak dari anggota DPRD Kabupaten dan kakak-kakak dari DPC, mungkin nanti Kakak Sarwindi di depan kami kadang di dalam sosper, kadang yang muncul bukan lagi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan sosper, dengan topik, tetapi kadang larinya melenceng ke reses. Jadi mohon dipahami Kakak Sarwindi bahwa kita tidak selalu bertemu. Mungkin saat ini kesempatan, jadi dipahami nanti kakak-kakak dari DPC kalau ada dalam hati yang disampaikan, mudah-mudahan dibuka ruang untuk itu. Kami tidak bisa mengatakan bahwa bisa, tetapi itu tergantung dari kebijakan Kakak Sarwindi untuk menerima masukan-masukan dari kakak-kakak yang hadir. Karena sekali lagi kerinduan kakak-kakak di DPD ini kadang tertuang sekali-sekali saja Kakak Sarwindi. Saat ini mungkin sekian lama kami menunggu kapan datang lagi Kakak Sarwindi. Hari ini kita sudah bertemu. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan yang cukup baik untuk kita berdiskusi, sharing pendapat berkaitan dengan topik, dan di luar topik pun kami usulkan mudah-mudahan itu dimungkinkan. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang beliau buat sini sekaligus sebagai pemateri dalam saat ini. Saya langsung saja ke materi. Ya, kehadiran saya bukan sebagai pendamping teknis masalah organik dan saya difasilitasi sebagai dewan untuk tolong bantu saya sosialisasikan tentang perda ini. Perlu kita ketahui saudara-saudara bahwa organik menjadi isu yang sangat strategis di dalam dunia modern sekarang dan menjadi peluang usaha yang sangat potensial. Dan Toraja menjadi lokasi yang sangat strategis untuk pertanian organik. Kenapa? Kita tidak terlalu bergantung dengan dosis pestisida, kasut, pupuk kimia yang memang kita tahu menjadi momok buat semua masyarakat Indonesia, langka dan sebagainya. Dan kenapa kita melarikan satu teknologi untuk organik? Itu adalah istilah pelabelan. Jadi kita lihat tak namanya di organik label. Ya itu tahu memang pokoknya semua bilang pun ada itu
tanah dilakukan tadi pupuk kimia atau organik. Hati-hati, apalagi kalau ada balik melakukan nanti itu label dari yang bersertifikasi mengatakan itu organik. Taruhan tawar. Oleh karena itu kita harus berhati-hati tentang menggunakan kata organik, apalagi mau akses pasar. Pupuk organik kita tahu mana hasil pelabelan dari sertifikasi ISO, SNI Indonesia. Kita sampai akan kita taruh kemana? Bentuknya hanya 1.000, kita masuk siapa? Oleh karena itu organik adalah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik. Jadi dia dari ini adalah laknat organik. Betulkah itu? Harus ada label yang memberi rekomendasi bahwa ini sudah melalui sistem pertanian organik yang sesuai standar. Yang kata itu, gitu ya. Sudah paham ya organik. Dan bisa ya itu yang saya bilang tadi. Nah, pertanian organik pertanian organik adalah inputnya yang kurang, tapi lebih banyak barang yang ada di situ. Tak terlalu doang apa di pertama minum kok. Itulah pertanian organik. Nah, tujuannya adalah sesiran kayu makanan. Kita memperbaiki tanah dari batuan tujuh kapiteni siapa. Nah, kan di membantu mengurai pupuk, kemudian akan ditanam. Tanaman ini yang sehat yang kita makan bersama dengan hewan. Itu konsep sehingga itu dari tanaman itu sangat tergantung di mana dia tumbuh. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang contoh bangun supaya tidak terlalu bertele-tele. Contoh tentang kualitas hasil produk dari organik dan non organik. Contoh kandungan kalsium saja yang untuk miligram ibu dewan per 100 gram berapa miligram kalsium. Kalau organik untuk tomat itu 23, sedangkan non organik hanya 5. Bayangkan bedanya kualitas kalsium di per 100 gram tomat tadi. Kemudian yang kedua, selada. Memang ada ukuran pada melonto dan lain sebagainya. Tetapi organik itu mengandung 71 untuk selada. Jadi yang mengandung kalsium tinggi itu selada. Tapi di non organik untuk hasil prokasum dan pupuk kimia hanya mengandung 16. Bayangkan 71 dan 16 kandungan kalsium. Buncis pun begitu. Buncis 41, sedangkan non organik hanya 15. Kenapa orang berburu? Bukan masalah jumlahnya, tetapi kualitas produk itu. Nah, untuk yang kedua adalah apa? Jauh dari residu pestisida. Bayangkan betul, mohon maaf buat kita semua berani dulu. Dan saya sudah bisa buktikan. Sudah ada yang berhasil menggunakan formalin. Cek di mana dapat formalin. Pokoknya dari telur ayam aja. Bahaya. Yang kedua, supaya tomat masak semua. Akhir ibu, nah saya supaya supaya semuanya masak. Nah, atau pernah dapat tomat di pasar, masak tapi atau nah, residunya itu bisa nggak kita jamin bahwa itu bersih dan kita cuci? Garam sekalipun dan air panas tetap ada residu. Nah, melalui kebijakan ini, perda ini disusun untuk itu. Artinya kita lagi bahas tentang latar belakang ini banyak. Tapi kesimpulannya, kajian itu kita coba baca di halaman ketiga terakhir. Di situ jelas bahwa jangkauannya dan arahnya pengaturan dan ruang lingkup tentang muatan rancangan perda ini tentang sistem pertanian organik ini. Pertama itu adalah perencanaan sistem pertanian organik dan desa ini sudah direncanakan penyediaan sarana dan prasarana ya produk pertanian organik. Jadi sarana dan prasarana. Jadi bagaimana semua dilakukan lapor bibit siapa. Kemudian penyelenggaraannya, kemudian selanjutnya kebudayaan pertanian organik dan ini harus mendapat pengelolaan teknis.
saya mengatakan keunggulan kita di Toraja bedanya dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Pertama itu karena untuk konservasi lahan tak bisa menggunakan lahan itu kalau belum dikonservasi. Apakah itu konservasi? IPDB itu pada sudah ya masukkan itu pohon organik sampai ada sertifikasi lahan organik dari lembaga sertifikasi tidak gampang. Nah, melona ya karena kita belum terlalu banyak racun yang turun ke tanah kita. Jadi peluangnya kita jauh lebih potensial dibanding kabupaten tetangga kita. Selain itu yang bagusnya nanti adalah daerah-daerah kita itu adalah sumber mata air yang kita tetap berbohong. Yang sumber Hulu Salu adalah di Toraja. Sehingga peluang untuk organik itu masih. Nah, saya pikir Ibu Dewan itu menjadi bahan pertimbangan untuk digodok di kami sebagai pendamping teknis dulu siap juga ketika ini ada program ini di lapangan. Karena itu menjadi tanggung jawab kami untuk mengawal kelompok. Tentunya yang kami akan bina adalah kelompok tani di dalam wilayah kami masing-masing. Kemudian yang tidak selalunya bermasalah adalah karena selalu dibilang katanya Bob Sadi itu kaya hanya karena jual sawit, jual tomat. Kenapa Bob Sadi kaya hanya jual sawit dan tomat? Karena dia tuh sawit asal si 50.000, dia itu sawit jual asal si 5 sak. Apa yang membuat dia mampu? Laba tadi. Nah ini juga terus terjadi tentang ini karena kita berangkat ke pasar karena ada laba dan mengurus itu tidak gampang. Itu biaya. Siapa yang bisa menjamin ini? Atau ini yang kita semuanya masyarakat pasti mengatur baik. Kita semuanya ini difasilitasi. Kemudian dari insentif asal perusahaan produk pertanian organik pasar pasti terbuka lebar ketika itu sudah ada. Sekian penjelasan singkat tentang lembaga ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada pertanyaan. Dalam kedua DPD Partai Demokrasi Toraja sekaligus Wakil Ketua DPRD Ketua kemarin ini dan semua kita yang hadir pada kesempatan. Dapat dengar penjelasan dari Bapak Bayu bahwasanya produk organik dapat berjalan dikembangkan tidak meningkatkan peran. Namun barangkali yang diberikan oleh masyarakat adalah berbagai masa sensasi yang pertama. Yang kedua ialah ketika ada tim baik dari provinsi maupun dari kabupaten ketika turun dilema oleh kelurahan karena ini adalah ranah Partai Nasdem sebaik-baik pengurus kecamatan kabupaten harus dihadirkan karena yang lebih banyak mengetahui kondisi daerah di Dembang kelurahan adalah pengurus kecamatan sendiri. Karena itu menurut kami sangat penting untuk dihadirkan ketika ada sosialisasi. Dan yang ketiga ialah mengenai kondisi tanah. Barangkali ada satu tim baik dari provinsi maupun kabupaten selaku tim untuk inventarisasi tanah-tanah tersebut. Kira-kira pupuk apa yang ada cocok untuk itu? Tanaman apa yang akan dikembangkan? Karena ketika sembarangan tanah untuk ditanami, saya kira tidak akan berhasil.
kesulitan. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih. Yang saya hormati anggota DPRD Saruji, yang saya hormati ketua wakil ketua DPRD Kabupaten Toraja sekaligus ketua Partai Nasdem Kabupaten Toraja, yang saya hormati rekan-rekan anggota fraksi Partai Nasdem, pengurus DPJ Kabupaten Toraja. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat siang. Mungkin saya langsung saja poin ini mau dikatakan pertanyaan atau upaya masukan. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Kang Misau, bahwa pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai organik ini, belum lebih paham, tentu lebih baik dari pupuk yang lain. Tapi persoalan kita hari ini adalah yang disampaikan tadi bahwa masyarakat Tanah Toraja masih awam dengan pupuk organik, karena mungkin kebiasaan selama ini pupuk organik yang dipakai. Oleh sebab itu menjadi usulan kami bahwa apa yang menjadi program dari bisa sampai daerah tidak selalu cepat, istilahnya bottom up, betul-betul yang menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama kalau kita berbicara pada kursinya partai itu tersampaikan lewat apa yang diusulkan misalnya KKB provinsi. Oleh sebab itu kami berharap bahwa betul disosialisasikan sampai ke lapangan, apalagi Pak Martin ini adalah penyuluh lapangan yang paham betul apa ini pupuk organik, sehingga masyarakat bisa menggunakan secara baik. Karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa kita pakai ya nakombe tidak cocok tuh lahan, jadi perlu penyuluhan untuk masyarakat supaya betul perjuangan kita ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Langsung saja tinggal satu terakhir sebelum ada lagi yang dari usulan atau masukan, ini silakan. Masih ada? Suara saya besar. Baik, terima mantap. kasih. Jadi hari ini penjelasan yang cukup untuk kita bahwa hari ini adalah bagaimana konsultasi publik yang mengarah ke utamanya adalah rancangan Perda, peraturan daerah tentang pertanian ya, yang ini. Jadi sehingga mungkin nantinya, karena kalau arahnya sudah konsultasi publik, berarti akan arahnya dibicarakan di DPRD provinsi untuk menjadi satu perda. Nah, kalau sudah membentuk satu perda berarti itu sudah mutlak diikuti, sudah mutlak menjadi satu aturan yang tidak boleh dilangkai atau tidak boleh tidak diikuti oleh masyarakat petani. Jadi harus dilakukan, sehingga pada hari ini saya lebih cenderung melihat bahwa karena ini Ramperda ini tentang sistem pertanian organik, berarti nantinya di dalamnya tentu ada bagaimana penggunaan organik yang sebenarnya di mana bisa digunakan,
dengan ukuran. Saya kira seperti itu nantinya, sehingga nanti ini kalau misalnya dilangkahi atau tidak dilakukan oleh masyarakat kalau sudah berbentuk perda, berarti dia akan kena sanksi secara aturan, karena ini sudah produk aturan. Jadi ada dasar hukum nanti yang mengikat, jadi menjadi dasar hukum bagi masyarakat, sehingga saya lebih cenderung melihat bahwa betul-betul melihat di sini, jangan sampai di DPRD provinsi melihat bahwa hanya dari satu sisi saja yang dilihat, mungkin karena ini petani Sulawesi Selatan itu banyak. Kita tahu Tanah Toraja ini yang mungkin sasaran pertanian cukup kecil karena kita adalah daerah wisata, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa aturan-aturan yang ketentuan tentang pertanian ini itu akan mengikat nantinya, sehingga saya lebih cenderung mungkin sedikit gambaran kira-kira yang akan masuk di dalam perda ini seperti apa. Salah satu contohnya Kakak Sarwindi, supaya bisa kakak-kakak yang lain bisa terbuka wawasan bahwa nantinya untuk penggunaan organik sudah ada rambu-rambunya, tidak sembarangan kita gunakan, karena selama ini kan asal namanya juga pupuk organik ya kita gunakan, tidak tahu bahwa aturannya apakah ini merusak manusia ataukah akan membawa dampak negatif lainnya, karena tidak ada aturannya. Nah nantinya ini aturan kan sudah akan ada di dalam perda ini, sehingga mungkin gambaran sedikit seperti apa kira-kira untuk yang mau digodok dalam aturan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari kakak semua terkait tadi Kak Remu tentang penyuluhan tadi ya, penyuluhan dan sosialisasi yang disampaikan. Tentu ke depan ini juga menjadi harapan buat saya bahwa ke depan proses sosialisasi maupun proses penyuluhan di lapangan saya bisa bersinergi dengan teman-teman, dengan kakak-kakak semua yang ada di setiap kecamatan untuk melakukan proses sosialisasi, karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan dari provinsi sendiri dalam setiap produk yang dikeluarkan itu pasti ada yang namanya proses sosialisasi. Hanya saja kemarin karena pandemi sehingga beberapa kegiatan-kegiatan kami memang tertunda dan digantikan, bukan hanya digantikan dalam kegiatan yang lain, tetapi kenapa kami akhirnya lebih banyak melakukan kegiatan tersebut di kota, karena terkadang kami diminta untuk tidak mengumpulkan masyarakat di kecamatan sehingga kegiatan-kegiatan positif yang ada dari provinsi ini bisa kita lakukan di setiap kecamatan dan setiap desa yang ada di Tanah Toraja ini. Dan saya berharap tentunya ke depan proses ini akan saya lakukan bersama dengan para ketua DPC. Saya akan mulai dari ketua DPC terlebih dahulu, dan tentu saya berharap bahwa kakak-kakak dari DPD juga terus hadir mendampingi saya. Mungkin lewat saya atau lewat status saya akan menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan saya, karena kemarin kami di DPRD baru memutuskan kegiatan tersebut untuk kembali dilakukan aktif setiap bulan. Kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terpending oleh karena keadaan seperti misalnya PPKM level 4 itu pasti kami melakukan penundaan kegiatan. Jadi saya berharap bahwa setelah kegiatan ini, karena sudah beberapa kali juga ya kakak-kakak dari DPD sudah mendampingi saya di beberapa kegiatan, dan saya juga berharap bahwa setelah sejak saya turun di daerah, saya juga berharap kakak-kakak dari fraksi juga bisa mendampingi saya, karena ini juga sebagai wujud dari kebersamaan kita dan kehadiran kakak-kakak dari fraksi dan DPD. Tentu saya harapkan bersama saya untuk hadir bersama masyarakat, karena sekali lagi dalam menjalankan fungsi tugas saya bukan hanya posisi saya sebagai anggota DPRD, tetapi sebagai sekretaris DPD Bapenas Kabupaten Toraja. Dan tentu tadi masukan juga tentang inventarisasi tanah dan tanaman dan pupuk. Itulah kenapa setiap proses sosialisasi saya terus didampingi oleh pakarnya. Kebetulan kalau untuk pertanian saya selalu menggandeng Pak Masfil, kalau untuk peternakan saya juga menggandeng beberapa narasumber dalam setiap kegiatan saya. Walaupun sebenarnya dalam bisnisnya sebenarnya tidak perlu, tetapi saya merasa bahwa membawa pakar ke sebuah
kurang bagi media untuk betul-betul langsung kepada masyarakatnya sendiri. Kemudian tadi tentang penyuluhan di lapangan ini sama saja ya dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kemudian sistemnya nanti mungkin Pak Masni akan jelaskan masalah sistem. Terus tadi masukan dari Bu Ivana memang menarik sekali karena saya rasa memang setelah kenapa kami turun sebelum kami melaksanakan perda, tentu kami akan memberi masukan-masukan karena ini akan digodok oleh Bapak Perda nantinya. Nah disinilah saya harus menyimpulkan apakah masyarakat Tanah Toraja siap dengan perancangan peraturan perda yang akan kami godok di komisi. Dan tentu seperti yang kata Bu Ivana tadi sampaikan bahwa jika ini sudah menjadi perda, itu sudah punya landasan hukum sehingga ada aturan-aturan tertentu yang akan kita ikuti nantinya. Tetapi nanti kalau untuk masalah produk nanti mungkin Pak Masri akan melanjutkan tentang produk-produk dari pertanian organik yang dimaksud. Sekian dari saya. Terima kasih. Langsung saja, terima kasih Ibu. Saya mau menjelaskan sedikit tentang pertanian organik. Jadi sistem pertanian organik itu tidak mengikat untuk semua lahan. Karena apa? Saya sudah bilang tadi untuk membuat pertanian organik pun lahan harus disertifikasi organik minimal untuk lahan tanaman jangka pendek minimal setahun. Minimal untuk tanaman jangka panjang minimal 3 tahun. Artinya apa? Untuk menghilangkan resiko pupuk dan pestisida yang ada di tanah harus dikonservasi kembali. Jadi kalau saya lihat untuk masalah sistem pertanian organik tidak akan menyebar di semua wilayah. Kenapa? Pasti akan ada petak-petak tertentu. Apalagi contoh kayak hulu sungai atau lokasi yang memang kita akan isolasi, dibordir dari pengaruh dari lahan-lahan yang lain yang terkontaminasi dengan pestisida. Sedangkan satu ada bekas urea saja, artinya dia kandung torolio itu akan ditotalkan. Jadi untuk dasar dari ini sudah sangat jelas Ibu. Di sini ada jangkauan arah pengaturan ini. Itu tadi di situ ada perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran pupuk organik yang tidak memenuhi masyarakat. Ini juga menjadi sering di situ Ibu. Karena apa? Kadang-kadang ada pupuk organik saya tunggal karena pupuk pupuk organik dialih. Nah, karena mereka ini memang mengarah ke situ bahwa akan ada perlindungan terhadap masyarakat tentang pupuk organik yang tidak tahu keberadaannya, sumbernya dari mana. Kemudian yang kedua, memberikan juga kepastian usaha bagi produsen organik. Jadi produk organik ini berbentuk hasil tanaman organik. Jadi akan ada kepastian berusaha dari pemerintah dari hasil kemudian ada perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. Kenapa ada perlindungan itu? Karena itu tadi kita akan mengarah ke konservasi lahan. Kita akan memperbaiki lahan kita yang akan kita wariskan ke generasi kita selanjutnya. Kalau kita racuni terus sekarang, bagaimana 20 tahun ke depan? Bagaimana kesehatan? Makanya CA menjadi itu dari kita menggunakan konsumsi produk yang punya resiko. Nah, kemudian yang keempat yang saya ini adalah mengatur pengawasan organik di Sulawesi Selatan. Kalau usul saya itu penyelenggaraan sentralisasi lahan organik. Jadi ada pengusulan ya, jadi ada penentuan lahan untuk diusulkan dari sentralisasi pertanian organik. Karena lahan kita sudah punya lahan sebagai tempat yang bisa dinilai oleh maka kita pasti akan mendapatkan label ketika lahan kita sudah ada sertifikasi itu nggak bisa ditambah itu masalahnya kalau ada untuk peninjauan lokasi mana yang akan menjadi usulan dari warga dalam melakukan. Saya pikir menyangkut tentang ya saya uraikan kembali karena ini menjadi masalah yang berbeda banyak ini memang mengandung langsung ke tanaman yang paling konservasi lahannya di pupuk
sebelum ditanam disemprot dulu. Nanti setelah tanam 2 minggu semprot lagi. Nah, 2 minggu lagi semprot lagi. Itu teori dari ini. Nah, ini yang sangat kurang dipahami. Masalah jumlah takaran minimal 4 tutup jauh. Artinya 20 cc. 4 tutup ini kan ini 20 cc. Ini kalau 4 kali berarti hanya 20 cc untuk per tahun. Saya pikir itu sangat sederhana untuk ini, yang penting rutin jadi barang. Untuk potongan ada ini itu tanda minimal. Mau 10 tutup pun nggak masalah. Teknisi. Ada lagi yang agak itu sampai jelas. Nah, contoh ini tidak distrain bahwa akan ada itu sampel. Contoh misalnya ada percontohan kita yang satu hektar misalnya 10 hektar bisa atau yang betul-betul kita konsen ke situ adalah level organik mulai dari lahan yang bisa dikultivasi, teknik budidaya dan semuanya didampingi sampai betul-betul pelabelan dan akses pasar, sehingga ya nanti Robito semua menghasilkan. Tidak usah dilihat kemana-mana organik sehingga ujung-ujungnya adalah untuk menghasil organik. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita berani-beraninya mengatakan produk saya organik tanpa label, karena ini akan sangat diawasi, kecuali kita bedakan ya bahasanya. Kalau karena kita mau menjual di Bawang tanaman yang bebas pestisida atau tanaman yang tidak mengandung pestisida, lebih aman itu dari peraturan dibanding dibuat tanaman organik. Saya sudah katakan tadi bahwa kita akan bersaksi karena ini ada peraturannya. Jadi ke depan ini kalau kita mau sosialisasi tanaman yang bebas pestisida itu lebih aman dibanding, karena ya bisa melihat level organik itu ada 3 level. Sertifikasi organik itu ada 3. Kita mau tujuh berapa? B1, B2, B3. B1 itu tadi tidak menggunakan ya dengan pestisida. IP2 lebih parah lagi, teknis budidaya itu sudah ada aturannya. IP3 itu sudah kualitas ekspor, artinya lamu itu diproses dan betul-betul diteliti sampai ke kandungan pestisida. Jadi bisa dibayangkan tuh proses organik. Jadi masih kita mari bukan untuk semua sayur organik apa? Organiknya tolak ukurnya apa? Dipaham ya maksud saya? DBB gua wayat mau tampung tidak disemprot oleh pestisida sia dengan kimia. Tamekal atau dibanding organik, hati-hati menggunakan kata organik. Masalah kita ke tak hipokades tuh, lalu kita kena sanksi kita mau kejadian itu dari polri mana? Sama itu pendidikan publik dan macam-macam tuntutan maka kita. Nah ini lagi arah peraturan ini menolong produsen Kabupaten itu mengorganisasi seorang organik, dan itu membiayai dengan biaya yang mahal dan memang perlu menjadikan karena supaya aman juga udah sek masalah dan tetap nabi implikasi ada sektor ini terus produk organik. Bedakan yang satu dengan teknis katanya bersertifikat, tapi lahannya sampai prosesnya disertifikatkan, ya bisa dalam semalam mesin organik. Nah ini arah peraturannya dari itu di poin nomor 2 tadi. Contoh arah peraturan itu memberikan kepastian berusaha bagi produsen artinya pengusaha organik. Jadi memang ini akan lanjut ke pengusaha organik, tidak akan satu layar, tapi dikonsepkan ke konsen organik. Yang bukan beliau silakan usulkan. Tambahan ke situ bahwa kami minta satu usulan hasil organik, sehingga ataupun Pemda juga bisa dibilang dari untuk mengusulkan itu bahwa kita akan konsep ke situ, kemudian kita akan mengusulkan lokasi mana yang sangat cocok untuk bisa ditingkatkan, sehingga kita akan meminta itu sudah sangat gampang kalau kita tembus dan itu tidak gampang kita senang. Kayaknya murah sih kalau itu Kita mas silakan ya. ini
hasilnya berupa perda, karena kan seperti itu. Tidak ada, selama ini kan tidak ada komunikasi publik untuk rancangan perda. Jadi tiba-tiba tercatat dari atas ada perda, masyarakat yang awam tidak tahu. Jadi pertengkaran yang terjadi di bawah, jadi pada sudah antara pihak pemerintah dengan petani itu sudah saling terbentuk karena apa? Tidak tahu. Nah, hari ini yang kita lakukan sangat kita apresiasi bahwa DPR Provinsi dalam godongan apakah itu Ramperda inisiatif setiap komisi atau bagaimana pengaturannya itu dikonsultasikan dulu ke masyarakat, sehingga sekarang kan masyarakat kita ajak bagaimana supaya mereka tahu lebih awal bahwa ini akan ada aturan seperti ini, sehingga setelah menjadi perda buruk tidak bingung lagi, karena masyarakat kan sudah tahu bahwa memang rancangannya dulu kita sudah mengikuti di publikasinya, sehingga arah pembicaraan saya tadi bahwa jangan sampai perda ini terbentuk nantinya masyarakat tidak tahu bahwa kira-kira lokasinya di mana, apakah ini menyeluruh atau bagaimana, seperti yang saya katakan tadi bahwa Tanah Toraja ini adalah bukan daerah pertanian yang pertama, tetapi di sini adalah pariwisata. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa petani di sini cukup banyak. Nah, lahannya seperti apa dan pupuk organik yang masuk itu tentu sudah ada aturannya nanti, sehingga tidak umum masyarakat masuk untuk menjual karena sudah ada aturan, sehingga masyarakat sudah tahu nantinya bahwa mana pupuk yang bisa kita gunakan, mana pupuk yang tidak bisa, seperti apa, tentu kandungannya di dalam tentu diatur nantinya, sehingga ini betul-betul masyarakat, ketua-ketua DPC dan DPD ya, kita semua yang hadir tentu sudah ada gambaran sekarang bahwa nanti akan ada turun perda tentang bagaimana pengaturan tentang organik di pertanian ini, sehingga tidak bingung lagi kita. Itu adalah pembicaraan saya tadi, sehingga mungkin kedepannya poin-poin kecil yang akan masuk dalam perda itu bisa digambarkan kepada masyarakat, sehingga setelah menjadi perda tidak ada pertanyaan, dan itu tentu akan diikuti masyarakat karena sudah dikonsultasikan, sesudah dikasihkan bagaimana untuk disosialisasikan, kan tidak bisa lagi berubah kalau menjadi perda, tentu lagi bicaraan lain lagi. Saya kira begitu Pak Mas Alini, terima kasih. Ya, masih ada tambahan kalau sebenarnya kita tutup untuk kegiatan hari ini karena masih ada sesi kedua dan bukan ranahnya saya lagi. Saya sebagai pendamping teknis untuk sosialisasi organik ini. Mohon maaf kepada kita semuanya. Terima kasih berkenan kita. Terima kasih Ibu Dewan Provinsi. Terima kasih kita semuanya. Selamat siang buat kita semuanya. Yang pupuk yang masih tersimpan di rumah atau di kelompok binaan atau wilayah kita, silakan sosialisasikan bahwa silakan dipakai. Ya, jangan ragu bahwa pupuk itu tidak bagus. Saya sudah uji coba dan memang bagus. Gitu loh. Nah, cuman kalau saya pikir ada yang tambahan ya lebih bagus lagi ke saya kalau ada tambahan. Pupuk ini bagus, silakan difungsikan saja dulu. Masalah ini Ramperda ini kita sudah sampai dan silakan berubah buat kader kelompok buat kita di wilayah masing-masing bahwa hati-hati menggunakan kata sayur organik, kunti organik dan lain sebagainya kalau tidak ada sesuatu bukti dengan empiris bahwa ini aturannya ini sesuai dari dicoba kunti dan lahan itu steril dari pestisida dan lain sebagainya. Lebih baik dibuat semua jauh dari pestisida, aman, tak menggunakan pupuknya jauh lebih terhormat dibanding ada kata organik dan tidak sesuai dengan standar organik, kan masih ya. Dan mulai dari kita semua yang hadir mendengar itu, semoga kita mulai berubah cara. Sebenarnya maksud kita bagus, cuman kan kita terbentuk di aturan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan oleh Tuhan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong.